Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 11, secara khusus ayatnya yang ke-36. Demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya. Untuk Kristuslah dan hanya kepada Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini sangat jelas dalam ayat 36 tadi, secara khusus bagian terakhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, yang menjadi tujuan hidup kita, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Kristus saja. Sehingga kita bekerja, kita berusaha, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab apapun juga dengan harapan supaya Kristus dimuliakan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kenapa bagi Kristus segala kemuliaan itu? Kenapa hanya bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya? Setidaknya ada 3 alasan kenapa bagi Kristuslah segala kemuliaan. Ayat 36 bagian A, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu. Kalau kita bicara segala sesuatu berarti apa saja. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Kristus. Karena segala sesuatu dari Kristus, karena segala sesuatu bersumber dari Kristus, karena itulah bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena segala sesuatu dari Dia berarti apakah kita diberikan nafas hidup juga berasal dari Dia. Kalau kita kuat sehat itu semua berasal dari Dia. Kalau kita punya kedudukan semuanya berasal dari Dia. Kalau kita punya jabatan segalanya berasal dari Dia. Kalau kita punya harta kekayaan, punya anak, punya istri, punya suami, segala sesuatu itu dari Dia. Karena itu bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti sebagai umat mari kita sadari bahwa segala hal yang ada pada kita itu semua bersumber dari Tuhan, berasal dari Kristus. Kalau saudara dan saya memperoleh keselamatan itu juga semua berasal dari Kristus. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai saat ini, itu semua juga berasal dari Kristus. Karena itu tidak salahlah kalau bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, juga semuanya berasal dari Dia. Kalau kita punya uang, punya gelar, punya segala hal dalam hidup, kita harus sadari dan akui bahwa itu segala sesuatu dari Dia. Karena segala sesuatu dari Dia, maka bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Alasan yang kedua, kenapa bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya. Kalimat selanjutnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan oleh Dia. Alasan yang kedua adalah kenapa bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya, karena segala sesuatu oleh Dia. Oleh Dia artinya bahwa saudara dan saya bisa mendapatkan itu juga oleh Dia.
Dialah yang memberi kita kekuatan, dialah yang memberi kita kemampuan untuk saudara dan saya bisa mempunyai itu, bisa memiliki itu. Apakah itu uang, apakah itu jabatan, apakah itu gelar, apakah itu kedudukan, segala sesuatu oleh Dia. Kalau kita bicara oleh, artinya dialah yang menjadi pelaku. Dialah yang memampukan kita. Dialah yang memberi kita nafas hidup untuk saudara dan saya bisa hidup, dan akhirnya saudara dan saya bisa memperoleh segala hal yang ada pada kita saat ini. Jadi karena segala sesuatu itu oleh Dia, maka bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bisa memperoleh jabatan, Kristuslah yang memampukan kita, yang memberi kita solusi jalan keluar sampai akhirnya kita memiliki jabatan itu. Kalau kita bisa punya kekayaan, Kristuslah yang memberi kita kekuatan dan kemampuan, membuka berkat sehingga kita bisa memperoleh kekayaan itu. Karena segala sesuatu oleh Dia, oleh Kristus. Maka bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya. Alasan yang ketiga, kenapa bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya? Kenapa hanya bagi Kristus dan tidak kepada yang lain? Masih di ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Karena segala sesuatu itu kepada Dia, untuk Dia. Jadi segala hal dalam hidup ini semuanya untuk Kristus, bagi Kristus saja. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan akhirnya kepada Dia juga, dikembalikan kepada Kristus. Kita memperoleh berkat itu semuanya dari Dia. Dia juga yang memampukan kita bisa memperoleh berkat. Karena itu kita kembalikan kepada Dia berkat itu. Kita bisa punya kedudukan itu dari Dia, oleh Dia, dan kita kembalikan lagi. Jabatan itu, kedudukan itu hanya bagi Kristus. Sehingga benarlah bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya. Ini menjadi doa kita, menjadi perjuangan kita, menjadi pergumulan kita sehari-hari. Supaya bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya dan tidak kepada yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menasihati kami. Bagi Kristuslah kemuliaan selama-lamanya. Karena segala sesuatu dari Dia. Karena segala sesuatu oleh Dia. Dan karena segala sesuatu untuk Dia. Tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.